Halo, selamat malam. Terhormat Ibu Fitria Mulyanti selaku Ibu Fitria Mulyanti MPD selaku guru pengampu mata kuliah PPKN. Di sini perkenalkan nama saya Marta Susila. Saya dari Prodi Akuntansi kelas Regular Plus. Di sini saya akan membahas materi mengenai hak asasi manusia dan rule of law. Hak asasi manusia dan rule of law 2. Hak asasi manusia di sini ada pengertian hak asasi manusia menurut KBBI yang berbunyi HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Rights, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Untuk slide selanjutnya ada perkembangan hak asasi manusia. Itu awal perkembangan hak asasi manusia dimulai ditandatangani oleh Magna Carta tahun 1215 oleh Raja John Lakmat. Kemudian juga penandatanganan Petition of Rights pada tahun 1628 oleh Raja Charles. Dalam hubungan ini, maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Dan yang kedua itu ada perkembangan selanjutnya. Hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Puncak perkembangan perjuangan hak asasi manusia tersebut yaitu ketika human right itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence di Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam Deklarasi Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak tetap dan melekat kepadanya, yaitu HAM. Perumusan hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 1789. Ini pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Di sini ada 3 ahli. Ahli yang pertama ada Adnan Buyung Nasution yang berbunyi hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawa sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang kedua ada menurut Masud Badri yang berbunyi hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Tidak ada perbedaan antara manusia satu dan manusia yang lainnya. Yang ketiga itu ada pengertian menurut Jack Dowdy yang berbunyi HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini maksud setara bagi setiap orang, tidak ada, dicabut dan bersifat universal. Universal itu artinya umum. Slide ketiga itu ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada beberapa pasal, yaitu pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal sebagai berikut, yaitu pertama pasal 7 ayat 1, menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintah. Untuk yang kedua itu ada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi menetapkan warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga ada pasal 27, masih di pasal 27 yaitu ayat 3. Dalam perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, selanjutnya itu ada pasal 28 yang menetapkan kemerdekaan warga negara untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun dengan tulisan. Nah, selanjutnya ada pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Itu hak menurut agama. Setiap manusia dibebaskan untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada tuntutan yang harus mengikuti satu agama. Yang selanjutnya pasal 30 ayat 1. Dalam perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu ada pasal 31 yang terakhir, pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Oke.
Selanjutnya ada hak kewajiban bela negara. Di sini yang pertama ada pengertian dari hak dan kewajiban bela negara. Yang pertama itu pengertian pembelaan negara. Pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Ini ada asas demokrasi. Asas demokrasi, setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dari ketiga adalah motivasi dalam pembelaan negara. Pertama itu pengalaman sejarah perjuangan RI, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Yang ketiga itu ada keadaan penduduk yang besar. Itu kekayaan sumber daya alam. Yang kelima perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan, kemungkinan timbulnya bencana perang. Selanjutnya ini adalah rule of law. Yang tadi kita bahas, yang kita bahas pertama tadi adalah hak asasi manusia. Yang sekarang kita bahas adalah rule of law dan negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini pengertian dari rule of law yang merupakan suatu doktrin dalam hukuman yang mulai muncul pada abad ke-19 bersama dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi, yang kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap absolut. Selanjutnya adalah pengertian rule of law dan negara hukum. Yang ini menurut para ahli, yang tadi adalah pengertian rule of law. Sekarang pengertian rule of law menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Philippus M. Hadjon yang berbunyi bahwa negara hukum menurut istilah Belanda Rechtsstaat adalah kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undang. Kedua itu ahli kedua yaitu menurut Friedrich Gestalt Rechtsstaat dibagi menjadi 4. Menurut beliau ada 4 unsur, yaitu unsur yang pertama adalah hak-hak manusia. Unsur yang kedua itu pemisahan untuk pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yaitu pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga itu ada pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Yang kelima itu ada yang keempat ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip rule of law. Prinsip yang pertama adalah negara yang menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi rule of law itu sendiri. Kedua itu adalah, menurut Dickey, terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law: supremasi, aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jikalau memang melanggar hukum. Ya, tidak masuk akal dong kalau orang yang enggak bersalah dikasih hukuman. Pastinya orang yang mendapatkan hukuman pasti orang yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Yang ketiga itu adalah kedudukan yang sama di muka hukum. Semua orang itu sama di muka hukum. Yang terakhir adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan peradilan. Selanjutnya itu inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, khusus keadilan sosial. Di sini ada prinsip-prinsip rule of law secara formal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu negara Indonesia adalah negara hukum. Itu pasal 1 ayat 3. Selanjutnya adalah segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum, pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Itu pada pasal 7 ayat 1. Ketiga itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu tadi bunyi di pasal 8D ayat 1. Ini adalah setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Itu pasal 28D ayat 2. Ini adalah prinsip-prinsip dari rule of law secara formal dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ini adalah ciri utama rule of law, lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan egalitarian, setelah itu menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi, seperti hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Ini adalah pelaksanaan rule of law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Hal yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah keberhasilan enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan corak masyarakat hukum pada kepribadian masing-masing bangsa. Yang kedua itu adalah rule of law adalah suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosiologi dan akar budaya sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.